Orang Kristen kalau berdoa lipat tangannya. Lepaskan dulu pegangan-pegangannya. Hari ini kita bersyukur. Oleh karena itu, sekarang waktunya kita fokus kepada Tuhan kita. Semua anak balita, anak kecil, pra-remaja, remaja, semua lipat tangannya. Tutuplah mata. Kalau kita berdoa kepada Tuhan itu tidak lagi celingak-celinguk. Semua tutup mata. Kalau ada yang tidak berani tutup mata, tidak apa-apa, tapi tunduk kepalanya. Tidak lagi lihat kiri dan kanan. Tundukkan kepala. Tidak ada lagi yang ngomong-ngomong kiri dan kanan. Hari ini kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur 135 tahun ulang tahun KAKR. Kita mau sungguh-sungguh menunjukkan anak KAKR Klasis Kepri, anak-anak yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik. Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami. Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Kami bangga mengenal Tuhan yang sangat baik. Hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama dari berbagai rumpun di Klasis Kepri ini. Kami mau bergembira dan berbahagia karena bersama-sama kami merayakan hari ulang tahun KAKR. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan karena kami percaya, walau kami masih muda, walau kami masih kecil, tapi Tuhan mengasihi kami dan melayakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, menjadi berkat yang luar biasa, menjadi kado yang sangat indah di dalam ulang tahun kami ini. Oleh karena itu Tuhan, tenangkan hati kami, jaga mulut kami, mampukan kami untuk berfokus diri saat ini hanya kepada Tuhan saja, sehingga hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga hati kami sungguh-sungguh siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami, firman Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya, kami berdoa. Amin. Halo anak KKR semuanya. Nanti kalau kakak pendeta sapa, lambaikan tangannya ya. Halo anak KKR yang ada di sebelah kiri kakak pendeta semuanya. Siap dengar firman Tuhan? Oke, hari ini tekadkan, bulatkan. Ada pun nanti yang goda-goda, yang pegang-pegang, jangan mau lepas fokusnya dari depan ini. Bisa? Halo anak KKR yang ada di depan kakak pendeta. Ayo lambaikan tangannya sayang. Halo anak KKR. Siap dengar firman Tuhan? Yang bawa HP simpan semua. Jangan nanti tunduk, kakak pendeta pikir kalian sungguh-sungguh dengar, padahal main HP.
simpan dulu semua, kendalikan dulu dirinya 10 menit saja, lihat ke depan. Bisa? Halo anak KKR yang ada di kanan kakak pendeta. Iya, siap dengan firman Tuhan? Kurang kuat. Siap dengan firman Tuhan? Mantap. Hari ini kita mau jangan sia-sia terima berkat Tuhan dari firman-Nya. Bisa? Oke. Nah, kakak pendeta membacakan satu ayat firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan nanti satu ayat firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Siapa nanti yang bisa membacakannya ulang di depan ini, kakak pendeta kasih hadiah. Dengarkan, oke? Kolose 3 ayat 12. Kita ulang sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kolose 3. Dengarkan. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tangkap firman Tuhan ini. 1, 2, 3, tangkap. Ayo, ya bikin gerakannya. 1, 2, 3, tangkap firman Tuhan. Tangkap. Simpan dalam hati. Simpan dalam hati. Oke? Sekarang kakak pendeta mau baca satu lagi. Tema kita apa? Coba baca sama-sama. Tema kita apa? Berbeda. Berbeda di dalam Yesus. Untuk mendukung tema ini, kakak pendeta mau membaca Roma 15 ayat 7. Dengarkan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tangkap firman Tuhan ini. 1, 2, 3, tangkap. Simpan dalam hati. Siapa cepat dia dapat, sudah ada hadiah. Kakak pendeta mau tanya, apa bahan Alkitab 2? Apa 2 bahan Alkitab yang tadi kakak pendeta bacakan? Kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Siapa yang dapat langsung lari naik ke atas? Ayo, 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Mana ini? Mana ini? Apa tadi ya? Satu aja. Siapa yang bisa dapat satu? Naik langsung ke atas. Oke. 1. Boleh Bang, sini Bang. Oke. Kita coba tes dulu. Oke. Dari rumah mana Kak Cantik? Tidak ayu. Runggun bidang ayu. Ise Landung. Rupranin angin. Oke. Kakak pendeta tadi baca dari kitab apa? Kolose 3 ayat 12 sama Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Oke, kamu dari mana? Aku Regina Shalom Kairangin dari Gunung Batu Haji. Yes, dari Rumput Batu Haji. Rupranin angin. Hidup Rupranin angin. Oh, luar
Dewan Wajib. Lardui si bang, lebih tentu kayak bergaduh. Si Tempu namanya. Hidup Bapak Karos. Tadi kakak pendeta baca dari kitab apa? Kolose 3 ayat 12, Roma 15 ayat 17. Diperbaiki sedikit lagi. Roma 15 ayat 7. ayat 7. Tepuk tangan dulu untuk yang ketiganya ini. Nah, sekarang di antara kalian bertiga, ada nggak yang bisa dapat satu aja? Apa intinya dari yang sudah kakak pendeta baca tadi? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Apa? Ayo, ayo. Oke. Sebelum kalian kasih tahu, mungkin masih pikir gitu ya. Boleh nggak bantu kakak pendeta bercerita di sini? Abang Farel mau? Nggak mau, Bang? Mau lah, Bang. Biar dapat hadiah. Boleh ya, Bang? Boleh. Kan mau dari Ibu? Oke, tunggu di sini sebentar ya. Nanti gue kasih hadiah. Nggak usah takut kalian, oke? Sayur-sayur. Yang ujung sana bisa lihat kakak pendeta bawa sayur apa? Oh, udah panjang kali. Yang ujung sini boleh lihat kakak pendeta bawa sayur apa? Oke, boleh lihat bawa sayur apa lagi? Iya, kakak pendeta masa turun ya, biar tetap bisa kelihatan dari atas. Siapa yang suka kangkung? Ya, nggak banyak. Siapa yang suka? Biasanya anak-anak jahe suka ini. Oke, gini aja deh dulu, oke. Siapa yang suka kangkung? Wow, enaknya dia main ya. Tumis, tumis pakai tauco, tumis pakai udang, lapar. Suka, tapi nggak terlalu banyak yang suka. Siapa yang suka rempah? Ya, makin nggak banyak yang suka. Padahal tadi kan kakak pendeta mau masak rempah enak kali ala kaban jahe. Di kaban jahe itu ada makanan namanya miro. Tak kena kayak miro. Lah tak kena. Nanti coba tanya mama kena di rumah. Pernah kau makan miro mak? Miro itu miro pak. Miro, ingat ya. Tanya nanti mamanya. Pernah makan miro? Siapa suka kacang panjang? Ini pun nggak banyak. Turun tangannya nakku. Kamu suka kacang panjang diapain nakku? Di sambal. Oh iya, yang di sini suka kacang panjang di sambal. Kamu yang di ujung sana suka kacang panjang diapain? Digulai pakai ikan emas. Suka kalian, wes? Enak kali digulai pakai ikan emas. Di situ kamu suka kacang panjang diapain? Tauco. Ih, mantap. Bisa ditauco, bisa disambal, bisa diarsip. Siapa kalau makan mie goreng suka memikir-mikirkan daun bawang? Yo 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 yo. Nggak suka kalian daun bawang? Padahal tanya mama kita, salah satu resep yang bisa bikin makanan enak adalah bawang kering. Daun bawang dari Brastagi.
kawan kita kan, yang di sini tadi dia ada suka kangkung, tapi nggak suka toge. Yang di sana nggak suka kangkung, tapi suka kacang panjang. Yang di situ nggak suka kacang panjang, tapi suka ropak. Kira-kira menurutmu, kayak mana ya caranya supaya semua sayur ini bisa disukai? Kita masak apa supaya bisa menjadi satu, enak, dan disukai? Masak apa? Yang ada rompahnya, ada kangkungnya, ada togenya, apa kira-kira? Masak apa kira-kira kita supaya semua ada di dalam, dan kalau dibagikan semua kita senang karena apa yang kita suka ada di dalam. Ada dua Kak. Kalau misalnya pagi bisa ada pecel. Cocok pecel teman-teman. Yang satu lagi kalau mau enak semua itu bisa capcay. Capcay, oh tambahan dagingnya sama baksonya, wis yang menggemeh. Kamu suka pecel? Enggak, kamu gak suka sayur kayak ini kan? Perlu makan sayur supaya sehat. Pecel, gado-gado, atau capcay? Pertanyaanku, tadi ada kacang panjang, tadi ada kangkung, tadi ada rompah. Kenapa tiba-tiba namanya jadi pecel? Kenapa tiba-tiba namanya jadi gado-gado? Kenapa nggak dibikin aja kangkung campur kacang panjang gitu? Kenapa jadi gado-gado? Tapi di dalam ada kangkung, ada kacang panjang, ada toge, tapi namanya menjadi gado-gado atau pecel. Ya, nah adik-adik, itulah yang menjadi hal yang sangat luar biasa sama kita. Hari ini ada Batu Haji, ada Batam Center, ada Batam Kota, ada Tiban, ada dari Tanjung Balai Karimun, tapi semua kita sama-sama di sini jadi KAKR. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Artinya apa? Tidak harus menjadi Batu Haji supaya kita ada di sini. Boleh berbeda, tapi semua menjadi satu, namanya KAKR. Tidak harus menjadi kacang panjang supaya bisa dimasak ke dalam gado-gado. Tetap ada rompahnya, tetap ada togenya, tapi sudah bersatu di dalam dan namanya berubah menjadi gado-gado. Itu luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari sayur ini yang boleh sombong. Aku loh, kata kangkung ya kan, aku loh yang bikin gado-gado enak. Lalu lagi kacang panjang, akunya yang bikin gado-gado enak. Tidak ada. Semua menjadi sama dan namanya adalah gado-gado. Bisa ditangkap ya? Kenapa isinya tadi dari Roma 15 ayat 7 dan juga dari Kolose 3 ayat 12 ya? Karena kita berbeda tapi kita semua tetap ada satu dalam nama Kristus. Aku kasih dulu hadiah untuk sementara. Silakan Bang. Uju. Boleh duduk. Menjual-jual KKN. Iya. Sekali lagi. Menjual-jual KKN. Pertanyaanku lagi. Siapa cepat langsung naik? Hanya satu orang. Satu orang. Oke? Dengarkan. Dengarkan. Hati-hati gunakan mulutmu.
Oke. Siapa cepat dia dapat langsung naik ke depan. Gak usah lihat kiri kanan. Kalau kamu tahu jawabannya langsung maju ke depan. Pertanyaanku, kenapa harus ada perbedaan? Ayo, siapa bisa jawab langsung ke depan? Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa nggak sama aja semua? Wes, satu. Boleh dua sama kakak yang perempuan yang perempuan. Nanti kalau nggak pas jawabannya turun lagi. Ayo sini kak. Oke, sini kak. Kamu dari rukun mana bang? Batu. Batu aja lagi. Kamu dari rukun mana? Tidak lagi. Jagena, Tiban, Batam Center. Oke. Sekarang pertanyaannya, kita dengarkan apa tanggapan kawan kita. Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa nggak seragam aja semua? Agar kita bisa mengenali satu sama lain dengan yang lain. Oh, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ginting, mama iting. Gini orang penting. Kenapa harus, kalau bisa jawabannya berbeda ya. Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa nggak sama semua? Untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Ini supaya tadi kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Betul juga ya bang. Coba kalau semua sama, iya kan? Tempat Trina Pipina. Mau bingung mama kita membedakan. Jadi harus berbeda, oke? Lalu tadi kamu bilang perbedaan itu untuk saling melengkapi. Iya, ada yang tinggi. Kalau perlu diambil di atas, bisa yang tinggi yang sama. Ada yang pintar basket, ada yang pintar matematika, ada yang pintar landep. Saling melengkapi. Bang, kutanya dulu gampang. Semua, kutanya kalian semua. Mana anggota tubuh kalian? Pegang ya, pegang. Gak usah ucapkan, pegang. Pegang anggota tubuh kalian yang paling kalian suka. Pegang, mana? Mana anggota tubuh yang paling kalian suka? Oh, ada yang pegang mata, ada yang pegang pipi. Lagi, mana paling suka? Perut. Oh, ada yang pegang perut. Ada yang pegang bibir. Ada yang pegang kepala. Ada yang pegang rambut. Sekarang kakak pendeta tanya, itu yang paling kalian suka? Iya. Sekarang kalau itu yang paling kalian suka, cobalah seandainya Tuhan menciptakan semua dari atas sampai bawah, rambut semua. Karena itu paling kalian suka. Cobalah dari atas sampai bawah, bibir semua. Karena itu paling kalian suka. Mantap kayak gitu bang. Cocok kayak gitu kan? Enggak. Biar kita peme, takut nggak kayak gitu? Kamu tadi paling suka apa? Sama aku bilang tadi, mana kamu paling suka? Otak, otak. Coba kalau otak semua ke bawah. Siapa yang berani mendekat? Pakai dan denger, otak semua dari atas ke bawah. Serem pun kan? Sekarang kakak pendeta tanya, mana pegang mana bagian tubuh kalian yang paling kalian benci, yang paling kalian tidak suka. Pegang mana bagian tubuh yang paling tidak suka? Bibir, perut. Mana paling tidak suka? Udah pegang kepala, rambut, kuku. Oke. Sekarang kalau seandainya kalian tidak suka bagian tubuh kalian itu, kalau seandainya Tuhan ambil, oke, kamu nggak suka kukumu, kuambillah kata Tuhan. Kamu nggak suka bibirmu, kuambillah kata Tuhan. Kamu nggak suka perutmu, kuambillah yang nggak suka kata Tuhan. Mau kamu? Enggak. Mau kamu ambil Tuhan bibirmu? Enggak.
melengkapi hidup kita. Jadi kadang walaupun itu tidak kita sukai, itu melengkapi hidup kita. Jadi Bang, kalau seandainya ada orang yang di sekitar lu beda sama aku Bang, dia itu putih, dia itu pintar matematika, dia itu disukai banyak perempuan. Kira-kira kau mau gak berteman dengan dia? Mau? Mau. Kenapa? Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap sama di mata Tuhan. Oke, walaupun berbeda tapi tetap sama. Sama seperti Roma 15 tadi kan? Kita saling menerima satu dengan yang lainnya seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita. Kamu sama kakak ini sama nggak? Enggak. Coba lihat dulu kiri kanannya, ada yang sama? Tidak ada yang sama. Semua berbeda, tapi Tuhan menerima kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Oleh karena itu, kita pun harus saling menerima. Salam dulu kalian. Kuterima kamu jadi temanku. Iya, semua salam dulu kiri kanan. Kuterima kamu jadi temanku. Salam kiri kanan. Kuterima kamu jadi temanku. Oke. Thank you Kak. Thank you Mama Tin. Boleh dulu. Oke. Jadi adik-adik, itu yang Tuhan inginkan hari ini bagi kita semuanya, ya. Tidak harus menjadi sama. Kalau ada kamu yang pengen kayak kawanku, bukan secara fisik, tetaplah kita berbeda, tapi di mata Tuhan kita semua sama. Banggalah dengan dirimu, karena Tuhan menerima kamu apa adanya. Walaupun mungkin secara fisik punya kekurangan, walaupun kita mungkin pemalu, tapi Tuhan menerima kita sama. Kita juga harus menerima yang lainnya walaupun berbeda. Bagaimana cara menerima? Tadi di dalam Kolose kita sudah belajar. Kita harus saling tolong menolong. Kita harus lemah lembut. Jangan mentang-mentang beda, nggak level, nggak bisa masuk dengan aku, nggak kawan kita. Tidak begitu, ya. Kita semua harus bersama-sama walaupun kita berbeda-beda. Oke, sekarang kakak pendeta mau mengajak kita ketika nanti aku mengatakan Christ accepted you, semua angkat tangannya bilang glory to our God. Apa? Glory to our God. Angkat tangannya ya. Dengarkan. Christ accepted you. Iya. Tuhan Yesus menerima kamu semua. Walau berbeda, bersyukur hari ini Tuhan Yesus terima. You should accept it your friends. Lalu sebutkan glory to our God. You should accept it your friends. Karena disitulah kekayaan kita. Selamat ulang tahun adik-adik semuanya. Hiduplah di dalam perbedaan, tapi tetap di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kita. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Walau kami berbeda-beda, tapi kami tidak pernah menyombongkan diri kami. Karena kami tahu teman kami, orang lain juga pasti punya kelebihan. Terima kasih Tuhan, walaupun satu dengan lainnya kami memiliki banyak perbedaan, tapi itulah kebanggaan kami. Karena setiap kami Tuhan ciptakan istimewa di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ajari kami untuk menghargai perbedaan. Karena walau perbedaan itu menunjukkan kekayaan,
Tapi lebih daripada itu, perbedaan juga bisa menjadi alat kami memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya.